Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan pendidik dalam pendidikan Islam. Kelompok kami membagi tema pendidik dalam pendidikan Islam menjadi 5 subtema, yaitu yang pertama ada definisi pendidik dalam pendidikan Islam, yang kedua ada kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam, yang ketiga ada tugas dan tanggung jawab pendidik dalam pendidikan Islam. Kemudian ada kompetensi pendidik dalam pendidikan Islam, dan yang terakhir adalah kode etik yang harus dimiliki seorang pendidik dalam pendidikan Islam. Nah, masuk pada pembahasan pertama adalah definisi pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya yang menyelenggarakan pendidikan. Kemudian, pengertian yang kedua dari Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010. Guru atau pendidik agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai, dan dalam literatur Islam, seorang pendidik biasa disebut sebagai ustadz, mu'alim, murabi, mursyid, mudarris, dan mu'adib. Kata ustadz biasanya digunakan untuk memanggil seorang profesor. Hal ini bermakna bahwa seorang guru dituntut untuk berkomitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Yang kedua ada kata mu'alim, berasal dari kata ilmu yang berarti menangkap hakikat sesuatu. Dalam setiap ilmu terkandung dimensi teoritis dan dimensi amalia. Hal ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang dikerjakannya, serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, dan berusaha membangkitkan siswa untuk. Ketiga ada kata murabi yang berasal dari kata dasar Rob. Tuhan adalah sebagai Rob al-Alamin dan Rob al-Nas, yakni yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam seisinya termasuk manusia. Manusia sebagai khalifahnya diberi tugas untuk menumbuh kembangkan kreativitasnya agar mampu mengkreasi, mengatur, dan memelihara alam seisinya. Dari pengertian ini, pendidik adalah seorang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi. Kata mursyid bisa digunakan untuk guru dalam istilah thariqah atau tasawuf. Seorang guru berusaha menularkan penghayatan akhlak dan kepribadiannya kepada peserta didik, baik yang berupa etos ibadah, etos kerja, etos belajar, maupun dedikasinya yang serba lillahi ta'ala atau karena mengharap ridha Allah semata. Dengan demikian, dalam konteks pendidikan, mengandung makna bahwa guru merupakan model atau sentral identifikasi diri, yakni berpusat anutan dan teladan bagi konsultan atau bagi peserta didiknya. Kata mudaris berasal dari kata darosa, yadrusu, darsan, wadurusan, wadirosatan, yang berarti terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadi usang, melatih, dan mempelajari. Dilihat dari pengertian ini, maka tugas guru adalah berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian, kata mu'adib berasal dari kata adab yang berarti moral, etika, dan adab. Jadi, guru adalah orang yang beradab sekaligus memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban yang berkualitas untuk masa depan. Bahasan selanjutnya yaitu kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam. Dalam Islam, guru atau pendidik diletakkan pada posisi yang sangat istimewa. Begitu tingginya penghargaan itu sehingga menempatkan pendidik atau guru setingkat di bawah Nabi dan Rasul. Hal ini dikarenakan pendidik atau guru sangat berkaitan dengan ilmu atau pengetahuan, sedangkan Islam sangat menghargai pengetahuan. Ada penyebab khas mengapa orang Islam amat menghargai pendidik atau
Penghargaan Islam yang tinggi kepada pendidik tidak bisa dilepaskan karena Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Beberapa faktor yang mengungkapkan tentang penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan dalam tulisan Asma Hasan diantaranya: 1. Tinta ulama lebih berharga daripada darah syuhada. Yang kedua, orang yang berpengetahuan melebihi orang yang senang beribadah, yang berpuasa dan menghabiskan waktu malamnya untuk mengerjakan sholat, bahkan melebihi seorang yang berperang di jalan Allah. Yang ketiga, apabila meninggal seorang alim, maka terjadilah kekosongan dalam Islam yang tidak diisi kecuali oleh seseorang yang alim lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab pendidik dalam pendidikan Islam. Secara umum, tugas seorang pendidik adalah mendidik, dalam artian seorang pendidik melakukan kegiatan belajar mengajar, baik memberikan ilmu, memberi contoh, memuji, memberikan dorongan, menghukum, dan lain sebagainya. Selain itu, seorang pendidik juga harus menjadi motivator dan fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar untuk mengembangkan potensi seorang anak didik menjadi lebih baik lagi dan semakin dipahami. Tugas seorang pendidik sudah tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 11 Pasal 39, yaitu 1. Tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidik. Kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pendidik pada perguruan tinggi. Selain itu, terdapat tugas pendidik yang dapat dijabarkan dalam beberapa pokok pikiran, yaitu 1. Sebagai pengajar atau instruksional yang bertugas merencanakan program yang disusun dan akhirnya dengan pelaksanaan penilaian setelah program tersebut dilaksanakan. Kedua, sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kecerdasan kepribadian sempurna atau insan kamil seiring dengan tujuan penciptaannya. Yang ketiga, sebagai pemimpin atau manajerial yang memimpin, mengendalikan diri, baik diri sendiri, peserta didik, ataupun masyarakat. Upaya pengetahuan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program yang dilakukan. Keberhasilan pendidik, yakni pendidik akan berhasil menjalankan tugasnya apabila mempunyai kompetensi personal, religius, sosial, religius, dan profesional religius. Kata religius selalu dikatakan dengan tiap-tiap kompetensi karena menunjukkan adanya kompetensi pendidikan dengan ajaran Islam sebagai kriteria utama, sehingga segala masalah pendidikan dihadapi, dipertimbangkan, dan dipecahkan serta ditempatkan pada perspektif Islam. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kompetensi. 1. Kompetensi personal religius, kemampuan dasar yang menyangkut kepribadian agamis, artinya pada dirinya melekat nilai-nilai lebih yang hendak ditransikan, pemindahan penghayatan nilai-nilai kepada peserta didiknya. Misalnya nilai kejujuran, keadilan, kebersihan, dan sebagainya. Nilai tersebut harus dimiliki oleh seorang pendidik untuk memudahkan mentranslasi pemindahan dan penghayatan nilai-nilai terhadap peserta didik. 2. Kompetensi sosial religius, kemampuan yang menyangkut kepedulian terhadap masalah-masalah sosial yang selaras dengan ajaran Islam, seperti tolong-menolong, gotong royong, dan sebagainya. Yang ketiga, kemampuan profesional religius, kemampuan dasar yang menyangkut kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara profesional dalam arti mampu membuat keputusan, keahlian atas beragamnya kasus, serta mampu mempertanggungjawabkan berdasarkan teori dan wawasan keahliannya dalam berperspektif Islam. Kode etik pendidik adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan antara pendidik dan peserta didik, orang tua peserta didik, kolega, serta atasannya.
Secara integral holistik, Al-Kanani sebagai seorang ulama sekaligus tokoh pendidikan Islam mengemukakan bahwa persyaratan seorang guru sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat guru yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Yang kedua, syarat-syarat yang berhubungan dengan pelajaran. Dan yang terakhir, syarat-syarat guru yang berhubungan dengan dirinya sendiri yaitu meliputi 1. Guru hendaknya menyadari bahwa perkataan dan perbuatannya selalu dalam pengawasan Allah. Yang kedua, guru hendaknya memelihara kemuliaan ilmu, yaitu dengan senantiasa belajar dan mengajarkannya. Yang ketiga, guru hendaknya bersifat zuhud, artinya ia mengambil rezeki dunia hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya secara sederhana. Yang kedua, syarat-syarat yang berhubungan dengan pelajaran, yaitu 1. Sebelum berangkat untuk mengajar, guru suci dari hadas dan kotoran serta mengenakan pakaian yang baik. Yang kedua, ketika keluar rumah, guru hendaknya berdoa untuk menguatkan niatnya dalam mengajar. Yang ketiga, hendaknya pada saat mengajar, guru mengambil tempat yang posisi yang membuatnya dapat dilihat oleh semua peserta didiknya. Artinya, guru harus berusaha agar apa yang akan disampaikan dapat dipahami oleh seluruh peserta didiknya dengan baik. Yang ketiga, ada syarat-syarat guru di tengah peserta didik. 1. Guru hendaknya mengajarkan dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah, menyebarkan ilmu, menegakkan kebenaran, melenyapkan kebatilan, dan memelihara kemaslahatan umat. Yang kedua, guru hendaknya tidak menolak peserta didiknya yang tidak mempunyai niat tulus untuk belajar. Yang ketiga, guru hendaknya mencintai peserta didiknya seperti ia mencintai diri sendiri. Menurut Al-Ghazali, kode etik pendidik sebagai berikut, yaitu yang pertama, menerima segala problem peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah. Yang kedua, bersikap penyantun dan penyayang, yang termuat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang ketiga, menjaga kewibawaan dan kehormatannya dalam bertindak, dan lain sebagainya yang bisa dibaca di makalah yang sudah di-share oleh kelompok kami. Kesimpulannya yaitu pendidik dalam sudut pandang Islam adalah orang yang memberi informasi tentang pembenaran ilmu pengetahuan atau orang yang melakukan pembinaan mental dan karakter yang mulia atau peneliti yang menghasilkan temuan dalam bidang agama dan bisa disebut juga orang yang memiliki pengetahuan agama yang luas. Sehingga kedudukan seorang pendidik dalam Islam sangat dimuliakan oleh Allah sebagaimana yang telah banyak disinggung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu pula dengan peran dan tugas pendidik yang sangat banyak. Seorang pendidik harus mampu menjadi figur publik bagi peserta didiknya, harus mampu mengawasi, membina, dan membimbing sehingga peserta didik dapat mengambil nilai-nilai moral yang positif dari pendidik tersebut. Juga, seorang pendidik harus memiliki kompetensi yang mumpuni guna untuk menunjang kesuksesan dalam proses belajar mengajar. Sehingga, seorang pendidik harus dapat memiliki beberapa potensi yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang guru dan dosen, di antaranya kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Inilah kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik yang profesional.